Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang memberi segalanya. Semoga kita bisa menjadi hambanya, bisa menjadi hamba yang bersyukur, alhamdulillah, dan memanfaatkan seluruh karunia Allah kepada yang ia ridhoi. Alhamdulillah juga kita lah sampai di surah Al-Baqarah 129. Kemudian kita berkirim salam bersalawat buat Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Rabbana, Rabb kami, wahai Rabb kami, wab'ats, dan utuslah oleh Engkau, fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu, membacakan, ia membaca, alaihim, atas mereka, ayatika, yang rasul tadi pertama membaca atas mereka ayat-ayat Engkau. Wa yu'allimuhum, ia mengajarkan mereka, al-kitaba, kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, wa, dan yuzakki, tazkiyah, mensucikan him mereka. Innaka, inna, sesungguhnya, ka, engkau, anta, engkau, al-azizu, maha perkasa, al-hakimu, maha bijaksana. Imam Ibn Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Inilah doa berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam atas penduduk tanah suci. Jadi banyak pertama Nabi Ibrahim, iz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza balada amina, ya Allah, ke kampungnya, negerinya jadian negeri yang aman, terus penduduknya agih rezeki, kuen ekonominya. Kalau lah kue ekonominya, warzuq ahlahu minas thamarat. Pertama Nabi sebut yang beriman saja kepada Engkau ya Allah, yang beriman saja kepada hari akhir. Tapi insya Allah tidak, orang yang tidak beriman pun membahagia insya Allah. Tapi fa umati'uhu qalilan, tapi sang ini sabantanyo menikmatinya. Terus ketika Nabi membangun Ka'bah, Nabi berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah usaha hamba Kau ya Allah.
Dilanjutkan dengan doa yang itu bahas patang. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa tentang keturunannya bisa menjadi orang-orang yang muslim, yang tunduk dan patuh, tidak hanya berdua tapi ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Terus umat yang punya rajin ibadah. Wa arina manasikana. Kapan perlunya privat, kebaik sobatnya didatangkan guru Jibril didatangkan oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Waktu alaina dan terima taubat. Kini disempurnakan oleh Allah. Kini penduduk nalah kayu tadi, nalah do penghasilan tadi, dan negerinya aman tadi. Wab'ath. Inilah kesempurnaan, sempurnanya doa Nabi Ibrahim. Utuslah oleh engkau ya Allah kepada mereka, fihim, pada mereka itu, rasulan, seorang rasul. Yatslu, utusan kau ya Allah. Ya boleh jadi ambo nak salamunyo dah. Ya, jadi keberadaan awak kan assalamunyo di dunia. Tapi ndak ada awak lah, ada pengganti awak. Yang pengganti itu yatslu alaihim. Jadi ikhbaran an tamami dakwah Ibrahim li ahlil haram. Ayyab'atsallahu fihim rasulan minhum. Agar Allah mengutus rasul dari kalangan mereka, ay min qaryati Ibrahim, ay min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makna yang pertama. Waqad faqat hadhihi da'wah al-mustajabah qadarullah as-sabiq fi ta'yin Muhammadin salawatuhu sallallahu wasallam alaihi. Ayat itu sesuai dengan hadis Nabi yang berkenaan dengan bahwa Nabi diutus tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu sahabat bertanya, siflana wahai Rasulullah, tolong deskripsian diri engkau kepada kami. Ba'amud sifat engkau. Nabi mengatakan, inni indallahi la khatamun nabiyyin. Aku ini adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan diantaranya Nabi mengecekkan da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa dari ayahku Ibrahim. Jadi boleh jadi doa kita kini tidak nampak nyata, tapi besok sepeninggal awak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada awak. Jadi bagi kita yang berdoa bukan perkara dikabulkannya kini kau dapat ya Allah. Tugas kita sebagai yang mendoa adalah meminta, karena meminta itu ibadah. Perkara dikabulkan oleh Allah itu hak Allah. Kapan Allah kabulkan, Allah punya tahu betul, faham betul kapan yang terbaik untuk awak. Bahkan mungkin kadang kita tidak ada, baru Allah kabulkan. Dan itulah jauhnya, lagi-lagi visionernya Nabi Ibrahim itu tidak hanya untuk kini, untuk kamu ko. Bahkan keturunan Namboko utus kepada mereka seorang rasul dari jenis, dari kaum mereka, dari suku mereka. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang dirinya, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini adalah doanya bapakku Ibrahim. Jadi teruslah berdoa kita untuk anak, untuk saya saja, sebab pasti berbuah. Kalau kami tadi malam mengaji, ya, dapat ilmu dari Dazai tentang nama nunggu Dazai, anak ditunggu. Di antaranya adalah tunggulah doa, bahwa doa itu pasti berbuah. Kalau batan nama ada kalanya tidak sukses, tapi kalau doa berbuah pasti. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku jawab. Ada kalanya Allah langsung tunai cash di dunia, anak awak minta dapat saja.
Tak rumah lagi rumah, tak kendaraan lagi kendaraan. Ada kalanya model tu. Ada kalanya Allah jadian doa tadi dengan doa tu penolak bala yang ketibu kawak. Adu tibuna bala tu kawak, ujian tu kawak. Tapi lah kalau ibarat tabrakan kawak, lah senggolan goresannya nak bahantam mana. Jadi nak tadamik kalau bahasa di kampung tadamik namanya. Nak sakit mana. Ini kan tapi adalah ada penolongnya. Atau Allah ganti besok di akhirat. Sehingga besok Allah bertanya ketika malaikat mengajian, "Hai fulan, itu lihat. Itu dosa engkau. Itu pahala engkau." Pahala apa? Pahala puasa ambo kau lah. Pahala zakat ambo lah, sedekah ambo lah. Pahala haji, umrah ambo segala macam kau lah. Pahala apa tu malaikat? Itu pahala doa engkau. Hatta yatamannal abdu, sehingga hamba tadi tu, si fulan tadi tu berkeinginan, kalau model ko gadang ko pahala berdoa gadang mending tidak dikabulkan dulu di dunia. Jadi seolah-olah kita minta sesuatu nak dikabulkan, bagi orang beriman tak masalah, berarti kau tabungan ambo kah. Saking besarnya pahala berdoa. Contoh berdoa kadangnya Nabi Ibrahim berdoa, memang bara jarak waktu jeda waktunya. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 8 balik Nabi, Rasul. Setelah itu baru Allah utuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau niyo capek berarti kan harusnya anaknya jadi atau cucunya, tapi ndak lah 8 balik lo Nabi Rasul, baru Nabi Ibrahim doanya terjadi. Ya Allah, mungkin kita kurang sabar kan. Kau dapat awak berdoa kau, ya Allah, ya kau Allah rajin ibadah kini langsung ya Allah. Jadi sabar kita kadang diuji oleh Allah. Jadi bagi orang beriman tak masalah. Dakwahnya tu, doanya tu dikabulkan, itu terserah Allah karena itu hak Allah. Bagi kita sebagai orang beriman terus meminta. Karena tujuan kita meminta, bukan ingin dikabulkan. Jadi kalau nak TK minta mainan anak-anak ketek nak awak cucu awak, ketika mintanya pasti nyo dapat kan. Tapi kalau nyo sayang kawak, ambo minta je nyo ya. Ayah hadiah, silahkan dak ayah hadiah. Tapi kalau ayah hadiah tu senang wak. Tentu beda lah. Yang muda itulah kira-kira gambarannya. Nah, yang Rasul tadi punya tugas utama. Boleh jadi memang Nabi nak ada oleh Nabi lah wafat, maka kitalah penggantinya. Al ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu, yang Allah titipkan ilmu, itulah menjadi warasah, pewaris Nabi. Nah, tugas Nabi itu yang kita ambil alih ini, kita ambil gini, kita itu pun menjadi tugas kita. Kita nak hanya sekedar hidup, tapi kita punya misi juga. Tugas utama sang pembawa risalah kau. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Utus Rasul, kirim utusan engkau nanti ya Allah dari kalangan mereka, jadi keturunanku. Tapi pertama tugasnya yatlu, membaca Al-Quran, membacaan Al-Quran ini, menyampaikan kitab kayaknya. Ayat-ayat engkau juga bacaan ke mereka. Nah, jadi ada tugas penting yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu pun menjadi, kalau kapan perlu kita ambil bagian itu. Yatlu alaihim ayatika. Ndak nak orang banyak minimal ke keluarga awak, karena dibacaan sehari sayat kan Allah. Dalam rangka yang mau menyampaikan visi Nabi. Nabi diutus oleh Allah, dikirim sebagai Rasul. Tugasnya berdasarkan doa Nabi Ibrahim, nanti Rasul kolah yang akan membacakan ayat kepada mereka.
Yatlu alaihim ayatika, pertama. Yang kedua, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Nanti mereka yang mengajarkan kitab kepada mereka. Tidak hanya bacaan, sudah tu ajan. Maka senang menawak kalau ada mencari ayah, seorang ayah yang langsung mengajar anak membaca Al-Quran, baca Iqra. Ia kan butuh waktu nak lama kan, 15 minit sekolah nak seorang anak baca Iqra, a ba i u ta sa ba ta ba, itu mengawanan itu aja. Nah, itulah peran atau peran taklimul kitab, mengajarkan Al-Quran. Ya tentu sasaran utama awak tidak orang banyak. Sasaran utama itu tuh yang murah, keluarga. Wal hikmata. Jadi ketika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Apa itu hikmah? Beragam tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan as-sunnah. Hikmah itu maksudnya as-sunnah, tidak hanya kitab tapi juga sunnahnya. Ia ajarkan sunnahnya. Ya tentu mengajarkan kalau di rumah diawali dah, Pak. Kalau apa-apa majan anak yang laki-laki ni buang air duduk misalnya. Masuk kamar mandi diajar, masuk kamar mandi kida dulu. Ya, hal-hal yang ketik model itu bagian dari wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu makna yang pertama. Jadi hikmah itu adalah as-sunnah, mengajarkan yang sunnah Rasulullah diajarkan. Nah, kalau hikmah dari kata-kata hakim artinya kebijaksanaan, mengetahui makna dibalik dari perbuatan, mafih apa yang ada di dalam sesuatu. Hikmahnya baraja mengenal maksud atau makna dari sesuatu. Kalau model ko makna itu. Jadi mengajarkan konklusi. Itu hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membarasihan dari perbuatan syirik. Jadi materi supaya jangan berlaku syirik. Wa yuzakkihim juga sesuai dengan barasiah secara fisik, barasiah secara keyakinan, barasiah secara perbuatan, tidak curang, tidak berduto. Itu bagian dari misi seorang rasul. Kalau kita menjadi ayah dan kita mengambil peran model ko, berarti kita mengambil peran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat terakhir. Dan itu kita hadirkan minimal di rumah. Yang pertama tugas Rasul itu yatlu alaihim ayatika. Ini bacaan ayat. Tak masalah kan baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah karena walaupun lalu tu dia membuat ke bunuh-bunuh. Kan ada beberapa ayat dipilih dari para ulama, anak misalnya agak berbeda perangainya. Aku boleh jadi kau setan mengadua. Dibacakan Al-Quran, qul huwallahu ahad, ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, tiupkan ke ubun-ubun anak. Kita saja kalau dia tu nak baca ayat kursi, ditiup, disekan, diraban ke seluruh tubuh. Berarti kan ada manfaatnya sentuhan hasil bacaan. Jadi yatlu alaihim ayat, bacaan Al-Quran kemudiannya. Anak yang kedua dulu pernah mencuba tu. Mada-mada ayah bacaan Al-Fatihah. Di setiap membaca, cuma ada efek yang setiap membaca Al-Fatihah takut seolah-olah ada apa gitu. Cuman tu tergantung cara awak. Kalau dilakukan untuk mempertakut itu takut anak. Jadi cuba kejadian untuk ayah membuatnya sayang. Itu waktu anak pertama, anak yang kedua. Kinilah hampir. Yatlu alaihim ayatika. Jadi bacaan ayat itu. Karena jangankan mengartinya, lafaznya saja itu memiliki manfaat ke tubuh awak. Kan tiap hari awak kerajaan macam dah dan kasih keluar tubuh. Jadi kalimah tu sangat bermanfaat. Apalagi wa yu'allimuhumul kitaba
diajarkan kepadanya kitab. Diajaran membacanya. Oh, ndak bisa gitu, sarahan ke guru. Kesarahan ke guru mengaji ndak bisanya. Sarahan ke pondok pesantren supaya paham bisa. Kanlah usaha awak. Oh nyo nan umumnya iyo sore surah mengaji agama. Kok diberang dia orang tua, jam begang lawak. Kan awak ndak bisa. Kalau bisa rumah aja lah jalan ada. Karena kita ndak bisa kecuali hal-hal yang yang terlarang. Tapi kalau lisalah nakwanya dia bagi apa dia lah. Kecuali lah jasad fisik loh alamin. Wal hikmata, dan perhatikan yang sunnah-sunnah. Tidak hanya yang Al-Quran saja, sunnahnya pun model diajar. Dan mengerti loh. Ya, kalau cara hidup di Minang kalau biasanya kalau ko maknanya ko ada makna di balik kata. Ya, hikmah, beraja hikmah jo yang Allah titipkan kadado Nabi. Ketika Nabi pai Isra Mi'raj kan Nabi dibadah dulu dado di barsian jo ya Zam-Zam diisi dengan iman jo hikmah. Berarti dengan hikmah tu orang bisa memahami sesuatu di balik sesuatu. Nah, dari sesuatu tu tahunya apa maknanya apa. Di kadang orang menyampaikan A saja kan, tapi dia balik A itu mengartinya, itu hikmah. Bahkan ketika musibah pun nyu tarimo, nyu paham oh mungkin maksud Allah. Nak langsung A, langsung reaksi A B lah. Tapi mungkin iya melalui kalau lah Allah mengajarkan kepada kita, atau melalui orang. Kalau lah ada orang pun sudah suku kawak, dengan orang tak suku itulah kita bisa baraja basaba, baraja memahami oh model kolah orang ya kikir. Itu wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membarasihan mereka dari perbuatan syirik. Pastian yang wajah yang kita didik, yang kita bina itu barasiah dirinya dari perbuatan syirik maupun secara fisik. Harus baras ya. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-azizu yang maha perkasa. Di sisi engkau, atau kalau ada yang berhadapan dengan engkau tidak ada yang baga. Semuanya lemah ya, siapapun. Kalau semuanya lemah berarti Allah yang akan melunakkan hati kita yang kareh. Allah akan mencegahkan hati dan sakit. Ya, sakit jadi hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Allah yang bisa membukakan hati nan tatutui, melembutkan yang kareh, membuka nan tatutui, maiduan hati nan mati. Allah antal aziz, Allah maha perkasa, al-hakim, kau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah akan tahu mengutus orang yang tepat kepada kaum yang tepat, kepada suku yang tepat. Bahkan kadang Allah utus orang yang ya bekas perbuatan yang jahat itu. Kadang Allah utus orang-orang jahat sengaja Allah ciptakan di lingkungan awak supaya kita jadi orang elok. Baru di Jakarta dulu hebohnya orang kan. Tapi kan ada manfaatnya, ada untungnya. Itu hikmah al-hakimu. Allah memberi hikmah. Untung dicederai, untung salah sabui tentang Al-Quran. Kalau enggak mungkin bersatu Islam. Kan berarti bisa memahami mereka itu al-hakimu, Allah maha hakim. Hikmah Allah titipkan. Oh, itu mungkin maksud Allah. Betul pun ada corona, ada luntuangnya, ada orang yang beruntuang atau tambah kayu dan kajiannya. Walaupun satu sisi ada orang lain, tapi bagi orang-orang tertentu nyo ambil hikmah. Oh, boleh jadi ku makna ya kan. Alam takabang jadi guru. Itu yang bisa kita fahami dari ayat 129 kan. Bahwa berdoalah terus, sebab boleh jadi model Nabi Ibrahim, terwujudnya doa Nabi Ibrahim Allah lewat lo 8 balih Nabi dan Rasul baru Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya ini adalah da'watu Abi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Ya, boleh jadi langsung tunai Allah kasih waktu itu kita berdoa, boleh jadi diganti dengan yang lain, atau Allah nanti di akhirat diberi pahala yang begitu besar. Doa untuk Nabi, baca ciri-ciri Nabi, visi misi Nabi itu ada sampai pertama membacakan ayat, yang kedua mengajarkan kitab, yang ketiga mengajarkan hikmah,
wa yuzakkihim, dan memastikan yang diajaknya berasiah dari dosa, berasiah dari perbuatan sihir, syirik, dan bisa berasiah secara fisik. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka ya Allah, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan ya Allah, husnul khatimah, beri kami kemampuan, kesempatan terus bisa berbakti lama untuk mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, untuk keluarga kami, saudara kami yang sedang butuh, punya hajat, penuhi ya Allah, penuhi ya Allah, agar mereka bisa lebih dekat dengan Engkau. Ya muyassira kull asir, yassir alaina kull asir, lianna kull asir alaika yassir. Ya Allah, untuk yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Sembuhkan mereka, ajarkan mereka akan ridha dan takdir Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.